Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan di poin ke F, menyajikan tabel-tabel yang sudah kita buat itu dalam bentuk grafik atau diagram. Oke, pertama kita kembali ke Excel, kemudian kita akan membuat grafik dari masing-masing tabel, Langkah pertama ialah kita pisah-pisahkan terlebih dahulu masing-masing tabel ini sesuai dengan nilai ujian, sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Berarti pertama kita akan memisah yang bagian tabel distribusi yang biasa. Kita copy, kemudian kita letakkan di bawahnya, misalnya seperti ini. Kita paste. Oke, ini tabel distribusi frekuensi bergolong biasa. Oke. Kemudian kita buat yang frekuensi relatif. Berarti kita hanya mengambil bagian nomor dan nilai ujiannya saja. Seperti ini misalnya. Kemudian misalnya kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita ambil frekuensi relatifnya. Kita copy. Kemudian kita, karena ini di atas ini ya, berarti ini atas, ini berarti ngambilnya dari sini. Kemudian kita paste. Kenapa value ini rusak? Karena kita itu memindahkan rumus. Jadi ya sebaiknya yang kita pindahkan ialah angka-angkanya. Maka kita ulangi ya, kita back. Caranya dengan klik kanan, kemudian paste yang values-nya saja. Kemudian ini kita merger biar rapi, mungkin wrap text ini untuk menata teksnya biar terlihat. Ini juga bisa di wrap text. Kemudian karena ini belum bentuk persentase, kita ubah menjadi prosentase. Kita blok, kemudian kita klik persentase seperti ini. Oke. Nah, ini nanti untuk frekuensi relatif, tabel distribusi bergolong yang relatif, kelompok yang relatif. Oke, selanjutnya ke frekuensi kumulatif yang bawah dan atas. Kita copy lagi ini. Letakkan di bawahnya lah misalnya. Kita paste values. Ini kita merger. Kemudian kita copy frekuensi kumulatifnya. Kita paste yang values-nya saja. Kita merger. Oke. Jika sudah, kita ke frekuensi relatif kumulatif sama, kita copy, kita paste, kemudian kita copy frekuensi relatif kumulatifnya, kita copy, kita paste yang values yang ada angka 1, 2, 3 nya ya. Oke, ini kita merger. Oke. Nah, tadi ada yang belum jadi persen. Nah, ini belum jadi persen. Kita blok keduanya. Kita klik tanda persen. Oke. Selanjutnya ialah kita membuat grafik dari masing-masing tabel. Jadi pertama kita akan buat grafik dari tabel ini. Yang akan kita buat itu hanya bagian nilai ujian dan frekuensinya. Nomor ini tidak usah sebenarnya. Jadi kita mulai dari nilai ujian dan frekuensinya, kita blok, kemudian klik insert. Nah, di insert ini ada berbagai macam chart yang bisa kita pilih. Mungkin kita gunakan recommended chart
agar kita direkomendasikan oleh Excel chart mana yang sesuai dengan tabel kita. Oke, kita klik. Nah, ini misalnya bisa menggunakan diagram batang, kemudian pie, dan bentuk-bentuk lainnya. Oke, saya misalnya mau memilih yang inilah, misalnya yang standar, yang batang. Oke, jika sudah kita klik oke. Nah, akan muncul tabel akan muncul grafik seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman kita coba sedikit percantik ya tampilan dari tabel grafik ini. Kita kasih judulnya, kita lengkapi. Caranya di bagian judul ini kita double klik. Nah, kita bisa mengetiknya grafik frekuensi tergolong atau kelompok. Untuk lebih cepat sebenarnya kita bisa menggunakan di menu chart tool, kemudian desain, ada berbagai macam chart style yang bisa kita gunakan, yang bisa kita pilih. Misalnya saya suka menggunakan mana ya? Ini misalnya grafik frekuensi. Saya suka menggunakan. Nah, selain itu kita juga bisa menambahkan elemen-elemen yang ada di dalam sini melalui add chart elemen ini. Ada berbagai macam menu-menu. Ada X-nya, yaitu misalnya ini tidak dicentang akan hilang bawahnya. Bisa X-nya ini ya. Oke. Bisa juga X title-nya, judul dari ini. Misalnya ini kita kasih judul kelompok gitu misalnya. Kelompok nilai misalnya. Nilai. Kemudian kembali ke chart elemen. Saya ingin memperlihatkan data labelnya. Berapa sih data di masing-masing ini? Saya mau milih yang inside, outside and. Nah, bisa dilihat ini seperti ini ya. Lebih cantik tampilannya. Bisa juga kalau mau menambah tren, nah ini garis tren dari nilai. Atau kalau mau merubah warna ada di change color. Kita sesuaikan bisa. Saya mau merubah warnanya jadi ini. Lebih cerah. Bisa diperkecil. Oke. Kalau sudah kita copy, kemudian kita pastekan di soalnya ini ya. Grafik soal nomor F ya tadi. Grafik tabel distribusi frekuensi. Kemudian bisa kita pastekan, kita taruh center. Oke, selesai. Kita sudah mendapatkan grafik dari tabel distribusi frekuensi kelompok. Oke. Misalnya saya mau membuat yang lain. Saya mau membuat yang kalau relatif ini nanti sama lah ya. Bisa teman-teman praktikkan sendiri, nanti tetap dibuat semua. Saya akan mencoba membuat yang tabel frekuensi kumulatif bawah dan atas sebagai contoh. Nanti yang sini juga silahkan teman-teman sesuaikan. Oke, saya akan membuat yang frekuensi kumulatif. Caranya sama. Kita coba, kita blok dari mulai nilai hingga total hingga nilainya ini. Klik insert, kemudian recommended chart.
saya ingin coba cari yang pi. Sebenarnya dari sini tuh kita bisa memetakan ya, mana singkir yang mana bentuk yang sesuai atau tidak. Misalnya seperti ini. Jika menggunakan versi pi kan di dalam tabel ada bentuk ini, ada bentuk bawah dan atas. Sedangkan di sini kemudian kita tidak bisa melihat bagaimana tabel bawah dan atasnya, tidak ada perbandingannya. Misalnya yang kolom ini. Nah, ini dia. Misalnya saya mau pakai yang versi ini saja. Pakai yang 3 dimensi lebih cantik. Nah, ini yang 3 dimensi. Oke, saya mau pilih yang ini. Kemudian saya klik OK. Nih, frekuensi grafik, frekuensi kumulatif. Oke, kemudian saya mau memilih yang warna ini misalnya, tampilannya lebih menarik menurut saya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan selera masing-masing ya, bentuk-bentuk grafiknya. Oke, kemudian saya mau memberikan labelnya. Nah, ini tidak menarik karena terlalu ramai. Nah, sepertinya. Karena 3 dimensi, jadi ketika di data label tampilannya jadi seperti ini, jadi pop up kayak gitu, dan menurut saya kurang menarik. Coba kita cari yang lain. Oke, kan. Nah, oke, ini legendnya. Mungkin bisa dibantu dengan ini sih, dengan data tabel saja ya, untuk membantu jumlah angkanya ini. Ini no with legend key dengan tanda titik dan no legend key dengan tidak. Oke, kita pilih yang ini saja. Yang ini saja. Oke, sudah. Kemudian jika sudah, kita bisa copy. Kemudian kita pastekan di bawahnya. Grafik tabel distribusi frekuensi kumulatif kelompok. Oke. Jika sudah, kita centerkan, center, dan selesai. Kita sudah membuat grafik tabel distribusi frekuensi kumulatif kelompok. Oke, kita lanjutkan. Nanti dibuat juga di tabel yang versi relatifnya ya. Silahkan disesuaikan saja. Oke, saya akhiri. Saya lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih.